Halo cuy, balik lagi bersama saya di Pecandu Gadget. Kali ini kita kedatangan HP entry level yang lagi rame banget dibicarain cuy, yaitu adalah Redmi 5A. Nah, pertanyaan utamanya jelas, apakah worth it sih HP ini sampai harganya itu murah banget cuy? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita kupas pelan-pelan cuy. Let's go. Oke. Pertama dari segi desain dan soal build quality-nya. Nah, Redmi 5A ini memang dibekalin dengan bodi plastik. Tapi yang cukup buat saya sendiri tuh kayak wow, kayak merasa wow gitu kan. Itu di finishingnya cuy. Bisa dilihat di sini tuh finishingnya mulai dari bezelnya, bentar belum fokus. Nah, dari bezelnya, terus dari coating warnanya, apalagi di sisi frame kameranya cuy. Nah, jadi menambah kesan kayak HP-nya tuh plastik tapi yang nggak murahan banget ya. Terus di sisi lain bobotnya yang ringan tapi nggak yang terlalu berat juga cuy. Jadi ringan tapi nggak terlalu ringan, berat tapi yang nggak berat banget cuy. Jadi enak itu aja, enak buat satu tangan gini. Masih nggak kerasa pegel di tangan cuy, karena bobotnya cuma 193 gram. Dengan tekstur di belakangnya tuh matte, jadi kesannya tuh nggak bakal licin ketika kita ngegenggam HP ini tanpa soft case cuy. Nah, terus enaknya lagi HP ini tuh nggak ninggalin sidik jari cuy. Nah, ya ini karena efek dari bodi belakangnya cuy yang dari matte gitu loh. Terus lanjut lagi ke sisi modul kameranya. Nah, ini tuh menonjol banget ya. Memang sekarang desain-desain HP tuh udah pakai yang simpel-simpel kayak gini aja. Lebih ke model-modelnya Samsung seri A36, A54, A56 gitu cuy ya. Ya karena saya sendiri sih sebenarnya suka aja sama desain-desain HP yang kayak gini. Terlihat minimalis dan enggak yang modul kameranya lebar banget ke samping gini cuy. Nah, terus untuk soal segi desain kamera lagi, yang seperti saya katakan tadi ya cuy ya, ini tuh ketolong ada bezel-bezel kayak apa ya, kayak frame mengkilat gini cuy, kayak seolah-olah itu dia tuh dari aluminium ya. Tapi overall ini emang bagus sih, nggak yang murahan tapi nggak yang murahan, maksudnya tuh harganya murahan tapi kelihatannya tuh nggak yang murahan banget cuy, kayak gitu. Terus di sampingnya terdapat sidik jari ini cuy. Sini di samping sini ada sidik jari yang gabung sama tombol power HP ini. Terus di sini juga ada tombol volume. Terus juga di bagian atas ada speakernya. Di bagian samping sini ada SIM ejector dan di bawahnya ada port Type C, lubang mic sama 3,5 mm jack audio. Yang dimana HP-HP sekarang tuh udah pada ninggalin jack audio cuy. Jadi disatuin semua sama port chargernya. Ya meskipun ini HP murah, tapi Xiaomi nggak pelit ngasih fitur lubang jack audio 3,5 mm cuy. Nah, jadi overall untuk secara feel genggaman sih HP ini emang solid ya cuy. Enak banget digenggam. Cuma di bagian bezel belakang aja sih, kalau saya pribadi tuh kayak masih berasa lancipnya gitu loh. Jadi kayak terlalu lama itu kayak sakit cuy, kayak pegel gitu kan. Nah sekarang lanjut ke bagian layar dari Redmi 5A ini. Nah bisa dilihat Redmi 5A ini memang punya layar yang cukup lebar ya, dan juga ada poninya ya. Ini bukan hal yang mengagetkan ya, karena semua HP sekarang memang modelnya udah kayak gini cuy. Nah jadi layar dari Redmi 5A ini dia pakai LCD IPS dengan ukuran 6,88 inci dengan resolusi XD+. Nah yang bikin menarik tuh refresh rate-nya ternyata udah sampai 120 Hz ya cuy ya. Untuk scroll 120 Hz. Nah di sini nampak dia lebih enak sih ya, bukan yang better tapi cukup, maksudnya tuh dia udah cukup gitu cuy. Tuh ya untuk pemakaian bapak-bapak atau ibu-ibu, emak-emak gitu kan, atau buat adik-adik kecil yang mungkin masih sekolah SD untuk keperluan sekedar belajar atau nonton YouTube Kids gitu, ini udah oke cuy. Selain itu
HP ini tuh dibekali dengan sertifikasi TUV Rainland Low Blue Light. Jadi, nah TUV sendiri tuh agar mata kita nggak gampang lelah kalau dipakai lama. Dan ini tuh teknologi udah lama cuy ya. Jadi dia tuh kayak mengurangi cahaya warna biru ya sebenarnya di layar kita gitu. Nah, terus untuk dapur pacunya sendiri, Redmi 5A ini dibekali dengan Unisoc T7250. Terus selain pakai Unisoc Tiger tadi, HP ini tuh dibekali RAM 4GB dengan opsi tambahan 4GB virtual. Lagi-lagi cuy, ini tuh soal gimmick. Lanjut lagi dengan memori internal. Kalau menurut saya pribadi ini memori internal 128GB di HP harga 1 jutaan. Ini barang baru ya. Itu sudah masuk akal gitu loh. Kayak oke, masih bisa ditoleransi. Cuman untuk kita-kita yang lebih tahu soal spesifikasi HP, sayangnya HP ini tuh 128GB-nya tuh masih eMMC. Ya kita nggak bisa berharap banyak cuy, karena HP ini harganya cuma 1 jutaan gitu loh. Jadi ya wajar gitu. Ditambah lagi dia udah bisa di upgrade storage melalui micro SD, dimana HP sekarang tuh udah mulai dikurangin ya untuk memori extendednya. Terus di samping itu HP ini sudah pakai Android 15 cuy ya, dengan versi Go Edition. Nah bisa dilihat ya di sini tuh memang Redmi pakai yang Android modelnya kok kayak Android stock gitu. Ini untuk agar HP ini lebih ringan dan juga minim bloatware, dan juga untuk kebutuhan sehari-hari, misal kayak kita multitasking itu jadi lebih smooth gitu cuy. Terus ditambah lain, HP ini tuh termasuk Redmi tuh nggak pelit ya ngasih update. Dia tuh masih ngasih keamanan untuk HP ini cuy. Maksudnya masih ngasih update untuk HP ini. Soal untuk performa harian sih kita nggak, untuk sekedar scrolling, untuk chatting, medsos, browsing, dan streaming Redmi A5 masih oke lah. Multitasking ringan juga masih oke. Walaupun ini tuh bakal terbatas banget karena RAM-nya cuma 4GB. Menariknya ada fitur memory extension ini yang lagi-lagi ini memori virtual cuy. Jadi mungkin bakal menggendong sedikit ya soal kebutuhan untuk multitaskingnya, tapi ya tetap nggak yang sesignifikan RAM aslinya gitu. Untuk dipakai gaming, HP ini mungkin masih masuk akal cuy. Tapi balik lagi ya, kita nggak bisa berharap banyak. Dan untuk soal gaming sih saya nggak ngetes sendiri ya, jadi saya nggak mau menyimpulkan. Tapi yang jelas HP ini masih bisa buat gaming. Cuma ya paling kalian bakal nemuin frame drop yang bikin kalian nggak mood main lagi cuy ya. Nah sekarang masuk ke segi kameranya. Kameranya itu dia pakai AI dual camera system. Nah di sini tuh ada tulisannya ya, kalau bisa kalian lihat tuh AI kamera gitu cuy. Ada 2 biji. Yang sensor utama itu 32 megapiksel, dan juga yang satunya ini kamera makro ya. Ini kamera makro di bentar cuy, saya lupa cuy. Oh bukan ya, kameranya cuma satu berarti ya. Oh ini cuma gimmick cuy. Ini cuma gimmick ya ternyata ya. Oh iya. Jadi sensor utamanya itu cuma 32 megapiksel ya, dan ini tuh kemungkinan kayaknya cuma gimmick doang cuy ya. Jadi ini tuh bukan kamera aslinya. Nah, terus untuk hasil fotonya kalian bisa lihat sendiri ya. Saya bakal tampilin beberapa foto yang sudah saya dapetin, dan insya Allah nanti mungkin saya akan foto pakai mode malamnya juga ya. Nah, ini untuk kamera depannya ya cuy ya. Jadi HP ini juga punya kamera depan cuy ya. Ini bukanlah sebuah hal yang mengejutkan karena semua HP sekarang udah ada kamera depannya. Dan ini tuh kita nggak bisa berharap banyak ya. Balik lagi karena harganya cuma 1 jutaan.
Tapi yang jelas HP ini ada fitur kamera depannya, dan ini tuh sangat-sangat berguna untuk bawa bapak atau mama yang lagi pengen video call sama saudara atau siapapun ya. Ya sebenarnya bukan HP bawa bapak atau ibu-ibu sih, semuanya bisa punya. Tapi kebanyakan yang saya tahu di pasar, orang-orang bapak-bapak, ibu-ibu itu rata-rata belinya HP yang kayak gini. Ya karena satu lagi, murah. Alasannya cuma satu cuy, murah. Kayak gitu. Nah terus untuk segi baterai gimana? Untuk segi baterai, HP ini udah dibekalin dengan baterai 5200 mAh. Wow. 5200 mAh dia bisa ngecover seharian penuh untuk keperluan sosmed ya cuy ya. Untuk chattingan, sosmed, browsing itu masih bisa sehari sekali ngecas. Nah untuk charger bawaannya dia memang 15 watt, tapi nggak tahu ya ini tuh charger bawaan atau enggak ya, tapi kayaknya charger bawaan cuy memang. BTW ini saya dipinjemin ya. Nah bisa dilihat di sini tuh 15 watt cuy. Bukan charger yang kenceng, tapi cukup. Kalau kita mengecas HP ini dari 0% itu butuh waktu sekitar 2,5 jam untuk ke 100%. Nah, buat kita memang HP ini tuh memang sangat lamban coy ya. Sangat lamban, ngecasnya lama banget, kita bakal bete gitu. Tapi ya balik lagi, kita sadar harga ya. 1.500.000 dapat 5200 mAh, charger 15 watt. Itu udah apa ya, kayak ya udahlah nerima aja gitu loh. Dan di samping itu HP ini udah Type C cuy. Jadi buat kalian yang mungkin bepergian atau kemana-mana yang lupa bawa cas, sekarang semua orang punya kabel Type C karena HP zaman sekarang semuanya pakai Type C cuy. Kayak gitu. Jadi nggak perlu lagi repot-repot nyari pinjaman charger dengan port micro USB. Nah sebenarnya sih masih ada sih poin kecil gitu ya, tapi penting di Redmi A5, seperti kayak slot micro SD dedicated dan dual SIM, tapi bukan tipe yang hybrid cuy. Jadi kalian masih bisa pakai dua kartu plus tambahan storage sekaligus. Nah dia masih dikasih 3,5 mm jack audio. Jadi ini tuh kayak poin plus ya buat kita ataupun orang-orang yang memang suka banget dengerin musik pakai headset kabel ataupun buat mic tambahan recording. Dimana HP-HP sekarang itu, contohnya HP saya pribadi Poco F7 di harga jauh di atas ini, di harga 5,5 jutaan, itu udah nggak punya lagi yang namanya jack audio. Jadi saya tuh harus ribet cuy, harus beli headset kabel tuh yang langsung pakai Type C gitu loh, atau kalau nggak pakai converter. Nah, jadi kesimpulannya tuh apakah worth it Redmi A5 ini? Jawabannya adalah tergantung ya cuy ya. HP ini tuh worth it kalau dipakai sesuai porsinya aja, nggak yang terlalu dipaksa gitu. Misalnya cocok banget buat penggunaan simpel kayak chatting, nonton film, medsosan, foto-foto ringan, atau jadi HP secondary aja. Kayak misal buat ngojol atau buat aplikasi kasir kalau yang penggunanya tuh jualan gitu. Tapi ini tuh masih oke lah buat kayak gitu ya. Apalagi target pasarnya ini kayak orang-orang bapak-bapak, ibu-ibu. Ya intinya orang tua lah, adik-adik kecil atau orang yang kerja di lapangan dan butuh HP murah tapi bandel. Balik lagi ya, jangan berharap multitasking bakal cepet satset atau gaming berat bakal dilibas, karena ini bukan targetnya dari Xiaomi untuk memasarkan Redmi A5 cuy ya. Tapi dengan layar 120Hz, baterai jumbo 5200, OS Android terbaru seri A15, dan desainnya yang solid nggak kopong, fitur fungsional kayak dual SIM dan micro SD sampai jack audio, Redmi A5A masih menjadi pilihan terbaik di kelas entry level di tahun 2025 cuy. Jadi gimana? Apakah kalian ada yang pakai HP ini? Kalian bisa tulis kolom komentar. So terima kasih, itulah kesimpulan saya dari Redmi A5 ini cuy. Jangan lupa klik subscribe dan juga like videonya cuy ya, karena saya bakal lebih rutin lagi untuk nge-review gadget-gadget yang ada di pasar-pasar Indonesia cuy ya. So terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.